Bintang ganda gerhana ini, seperti namanya, itu adalah bintang yang saling menggerhanai satu sama lain. Nah, bintang ganda ini berdekatan, di mana salah satu komponennya itu melintasi dan menutupi pasangannya secara bergantian. Nah, karena ada yang digerhanai dan menggerhanai, maka akan didapatkan kurva cahaya yang ada gelapnya atau ada yang menurun dan ada yang maksimum. Jadi kalau kita lihat dari analisis fotometri, yaitu dari kuat atau keselangan dari bintang ganda ini, akan terlihat bahwa kurva cahayanya akan mengalami variasi, yaitu yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, mekanismenya itu seperti ini. Jadi ini ada bintang primer misalkan yang kuning ini, dan yang biru ini ada bintang sekunder. Jadi kalau misalkan ada pengamat yang di sini, maka akan teramati kurva cahaya yang redup, terang, redup, terang, redup seperti ini, yang variabel seperti ini. Dan yang redup-redup ini itu terjadi ketika salah satu komponennya saling menggeranai yang komponen lain gitu, atau menutup komponen lain. Ini kurva cahaya ya. Ya, ini adalah keterangan dan ini adalah waktu. Itu. Nah, kelebihannya dalam sistem bintang ganda gerhana ini itu terjadi karena inklinasinya itu hampir 90 derajat. Secara dari gerhana, itu bintang sekundernya ya harus hampir sejajar dari arah pandang dari pengamat. Gitu. Jadi bidang orbitnya itu ya hampir seperti ini. Dan inklinasinya itu yang ini itu hampir 90. Jadi kalau kita kita gunakan yang bintang ganda spektroskopi sebelumnya, analisis bintang spektroskopi sebelumnya, ya I-nya ini 90. Jadi masanya yang bisa kita tentukan ya masa yang akurat gitu. Bukan masa yang masih ada parameter sin I-nya. Nah, ini contoh dari konfigurasi atau skema dari bintang ganda gerhana. Jadi di sini ada komponen primer sama ada komponen sekunder. Dan ini ketika komponen primer sama sekundernya kedua-duanya diamati sebagai objek yang terpisah, kita akan mendapatkan kecelangan yang maksimum. Yang ini. Kemudian ketika salah satu komponennya tertutupi, maka akan ada yang gelap seperti ini. Di sini kan karena tertutupi, berarti yang bintang yang gede ini, yang warnanya kuning, itu tidak akan bisa mengemisikan seluruh cahayanya kan ke kita kan. Cuma yang nggak tertutupi aja yang sampai ke kita. Makanya kalau kita bandingkan dengan yang konfigurasi satu ini, konfigurasi dua ini, itu cahayanya ya akan berkurang kecelangannya karena ada salah satu yang tertutupi. Sedangkan yang ketiga ini kelihatan semua, ini mirip sama konfigurasi satu, di mana kecelangannya ini akan maksimum. Karena kecelangannya ya kontribusi dari bintang satu sama kedua, itu dijumlahin. Sedangkan kalau yang konfigurasi keempat ini, bintang yang kecil itu tidak akan kelihatan. Jadi, di sini juga akan mengalami drop dari kecelangan dibandingkan dengan yang kelihatan semua. Dan yang ini yang kelima ini kelihatan semua juga, maka akan maksimum. Dan yang enam ini konfigurasinya sama dengan yang dua. Akan ada drop dari kecelangan. Dan ingat lagi di sini yang perlu diingat itu adalah belum tentu yang bintang kecil ini ketika di depan itu menghasilkan drop kecelangan yang lebih besar daripada yang ini. Bisa jadi kebalikannya, bisa jadi seperti ini. Ya ini drop kecelangannya yang kecil, ya ini yang besar. Seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Ya ini yang kecil gitu. Nah, ini contoh pengamatan yang aslinya. Nah, ini ada sistem bintang dari SV Cam. Cam itu Camelopardalis kalau nggak salah. Nah, di sini teramati dari kurva cahayanya itu, ya ini ada primary eclipse sama secondary eclipse. Nah, primary eclipse kalau di sini ketika bintang duanya ini
menutupi bintang yang satunya. Nah, di sini bintang keduanya temperaturnya lebih rendah. Nah, karena lebih rendah berarti di sini akan drop tegangannya lebih gede gitu. Sedangkan untuk yang sistem yang sekunder yang di sini, karena yang bintang yang temperaturnya rendah tertutupi, maka drop tegangannya lebih kecil dibanding yang ini gitu. Nah, ini untuk yang A itu yang di sini. Yang C yang di sini dan yang B itu adalah posisi yang ini. Yang B ini posisi yang ini. Yang D posisi yang ini. Gitu. Dan ini yang ini itu lebih dalam dibanding yang ini atau sebaliknya itu tergantung dari temperatur bintangnya ya. Bisa jadi temperatur bintang yang ukurannya lebih kecil itu temperaturnya lebih gede. Bisa jadi yang ini misalkan ini 10 dibuka itu bisa jadi. Yang ini misalkan 6.000 gitu ya. Walaupun ukurannya beda, yang lebih kecil itu bisa jadi lebih gede temperaturnya. Nah, kemudian ini kurva cahaya dan kurva kecepatan radial dari bintang gerhana dari Zeta Phoenix. Nah, di sini yang kecerangan ini ya didapat dari fotometri. Sedangkan yang kecepatan radial ini didapat dari spektroskopi, dari spektrumnya. Nah, jadi yang bintang ganda itu kelebihannya ya bisa diamati melalui fotometri, bisa juga diamati melalui spektroskopi. Gitu. Walaupun kalau dilihat dari teleskop itu tidak bisa dipisahkan kalau bintang yang gerhana ini, karena ya susah. Kalau yang sebelum-sebelumnya, bintang ganda itu sangat berguna untuk menentukan massa dari masing-masing komponennya. Nah, kalau yang di bintang ganda gerhana ini, selain massa, bintang gerhana ini juga bisa ditentukan radiusnya. Nah, caranya gimana? Ya, kita bisa analisisnya dari kurva cahaya. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau ideal itu ya bakal dropnya akan mengikuti seperti ini. Nah, ini datar, terus turun, datar, naik, datar lagi. Kalau kita lihat dari konfigurasinya ini, ketika kontak pertama itu terjadi di sini. Ini kontak pertama. Ketika kontak pertama itu dimulainya peredupan dari keselangannya. Jadi keselangannya meredup itu terjadi pada kontak pertama. Dan setelah kontak kedua, setelah bintang sekundernya atau bintang B-nya itu masuk sempurna di bintang primernya, maka di sini akan terjadi atau akan dimulainya drop kecelangan maksimumnya. Jadi langsung di sini, di drop kecelangan di sini ketika kontak kedua. Dan ketika kontak ketiga di sini, itu akan drop kecelangannya ini akan mulai berkurang dan akan mencapai keselangan maksimum di sini. Gitu. Nah, di sini itu juga bisa dihitung untuk radiusnya. Bagaimana cara menghitung radius? Caranya adalah dengan menghitung atau menghitung dulu kecepatan yang bintang sekunder relatif terhadap bintang primer, kemudian dikalikan dengan waktunya. Jadi yang ini itu adalah kurva, yang bawah ini adalah kurva kecelangan terhadap waktu. Jadi kalau kita misalkan mau mengukur panjang dari DT ini, panjang dari DT. Nah, kalau kita lihat dari geometrinya, DT itu adalah 2 radius bintang A dikurang 2 radius bintang B. Nah, untuk mendapatkan DT, ya kita bisa menghitungnya jika kita mengukur waktu TT-nya ini dikalikan dengan kecepatan dari bintang yang B relatif terhadap bintang A. Begitu juga untuk menghitung yang DE. Bisa dihitung dengan menghitung kecepatan bintang B relatif terhadap A dikalikan dengan waktunya ini, TE. Gitu. Nah, ini untuk memperoleh kecepatannya itu bisa kita peroleh dari kurva kecepatan radial yang ditentukan dari spektroskopi. Tapi bisa juga kita menentukan kecepatannya itu dari metode lain. Misalkan saja jika masanya udah diketahui gitu ya, dan kita tujuannya untuk menghitung radiusnya. Nah, kalau masanya udah diketahui, bisa menghitung ini ya kecepatannya.
Dari mana menghitung kecepatannya? Ya dari hukum Kepler ketiga, yang A pangkat 3 per T kuadrat sama dengan M1 plus M2 gini ya. Nah, dari sini kan kalau kita udah tahu masanya, kita bisa cari A-nya. Karena apa? Karena periodenya ini kan bisa dihitung dari kurva cahaya kan. Dan pasti diketahui periodenya. Kalau A-nya udah dihitung ya, kita bisa menentukan kecepatannya. V sama dengan 2pi A per T gitu. Sehingga akan kita peroleh radius dari bintang B dan radius dari bintang A. Nah, ini ya. Oke,